adik-adik, ketemu lagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita sekolah minggu. Adik-adik bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Oke, kakak ini sudah rindu loh. Sudah seminggu kita nggak ketemu. Ya, iya. Masih semangat nggak untuk memuji nama Tuhan? Semoga semangat ya, karena memang kita harus semangat. Karena Tuhan telah memberikan kita sukacita yang luar biasa, sehingga kita bisa menghirup udara yang segar dan kita bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sudah siap adik-adik untuk memuji nama Tuhan? Oke, kalau sudah siap, kita akan memulai ibadah kita seperti biasa. Kita puji Tuhan dengan apa? Dengan nyanyian dan doa terutama ya. Oke, kita bernyanyi dulu ya adik-adik. Hari ini kakak akan mulai lagi bermain gitar dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, mau benar mau salah, itu Tuhan yang mengatur dan tidak apa-apa. Yang penting kita berani untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Oke, siap? Kita bernyanyi. Lagunya apa ya kak? Lagunya Sayang-sayang. Adik-adik sayang Tuhan gak? Kakak juga disayang Tuhan. Karena kita disayang Tuhan, maka kita nyanyikan lagu anak sekolah minggunya dengan judul Sayang-sayang aku disayang Tuhan. Siap? Oke. Sayang, sayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi. Sayang, 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 aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul menjadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Oke, karena kita sudah memuji Tuhan dengan begitu banyak lagu, ya walaupun dua itu sudah banyak ya adik-adik. Karena bagaimanapun kita memuji nama Tuhan harus siap sedia dengan cara apa dan bagaimana kita harus lebih semangat. Oke, adik-adik di rumah kita telah menyanyikan lagu tadi, lagu pujian itu dengan sayang-sayang dan kesayang Tuhan. Semua yang Tuhan ciptakan sangat-sangat disayangi dan dikasihi oleh Tuhan. Maka dari itu adik-adik, mari kita berdoa, kita puji Tuhan, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala untuk memuliakan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari yang suci, hari yang kudus, hari yang kami nantikan untuk mendengar firman-Mu, terutama bagi anak-anak sekolah minggu yang saat ini beribadah bersama dengan Engkau ya Bapa. Biarlah menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang benar-benar tulus yang kami ungkapkan dengan rasa kasih sayang yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami Tuhan patut untuk bersyukur di hadapan-Mu. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini, sehingga kami Tuhan bisa senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan dan mengandalkan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kakak
berjanji hari Minggu kemarin ya, bahwa kakak ingin memberikan kalian suatu kreativitas untuk belajar di rumah masing-masing. Tadi kakak sudah buat, cuman kalau untuk memberikan contoh kepada adik-adik, rasanya tadi ini karena kakak buatnya nggak begitu sulit, pasti adik-adik bisa memahami. Karena untuk mengawali dari ibadah kita ini, kakak sudah berjanji untuk memberikan contoh kepada kalian. Oke, adakah yang tahu ini terbuat dari apa? Ayo, ada adik-adik? Iya, tidak ada yang tahu. Kakak memanfaatkan yang ada di sekeliling kita, bahkan di rumah kita mungkin. Apa itu? Sampah yang gak kepakai, yang bisa kita pakai untuk membuat suatu kreativitas dalam rumah kita atau untuk pribadi masing-masing. Contoh yang kakak buat ini adalah kotak untuk bisa menjadi wadah suatu pena. Seperti ini contohnya. Ya, bisa di sini dibuat. Adik-adik lihat kan? Contoh ini adalah yang kakak pakai adalah kardus. Nih, bisa dilihat kan kardus? Kardus itu kakak buat persegi ya, berbentuk kotak sehingga bisa menjadi dua ya. Mungkin adik-adik bisa minta tolong kepada orang tua untuk dibuatkan di rumah sehingga bisa ya. Lalu lapisnya ini kakak kan gak punya uang untuk membeli misalnya kertas kado atau kertas yang berwarna. Tapi kakak manfaatkan yang ada di lingkungan kakak. Apa itu kak? Kakak mengambil daun pisang yang sudah kering sehingga kakak lapisin dengan apa? Dengan kardus itu, sehingga kardusnya kelihatannya coklat juga, ya kan? Coklat juga kotaknya. Dan setelah itu karena kakak punya sisa dari kain-kain pita, kakak kasih di ujung-ujung setiap kotak sehingga terlihat seperti ini. Ini juga flanel sisa yang tersisa sehingga kakak pasang di sini supaya terlihat cantik. Dengan apa lemnya kak? Lem Alteco, lem kertas, lem tembak boleh dipakai sesuka adik-adik sebisa mungkin. Tapi kalau misalnya pakai lem tembak, minta bantuan orang tua supaya adik-adik bisa pasang, karena kalau lem tembak itu kan panas, jadi adik-adik bisa memakainya. Oke, nggak susah kan adik-adik? Nah, iya kan? Maka adik-adik bisa mengerjakannya untuk wadah pena ketika pas belajar dan ditata di meja belajar adik-adik. Oke, itu saja dulu untuk bahan kreativitas kita hari ini. Mungkin untuk lain kali kakak akan kasih contoh yang lebih bagus dan akan menjadi lebih bisa dicontoh adik-adik sehingga bisa dimanfaatkan untuk di sekolah minggu atau di rumah adik-adik. Oke, sekarang kita mendengar firman. Langsung ya, kita mendengar firman. Hari ini firman Tuhan tertulis bagi kita buat adik-adik di rumah, yaitu di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Adik-adik pakai Alkitabnya, lihat Alkitabnya, dan boleh dibaca di rumah masing-masing. Dan kakak juga akan membacakan buat adik-adik di rumah. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang jadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Adik-adik di rumah, firman Tuhan hari ini adalah sangat luar biasa. Kenapa kakak bilang luar biasa? Karena firman Tuhan hari ini menceritakan bagaimana Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang masih kosong, tidak ada satu sedikit pun ataupun setitik apapun yang ada di dunia ini, sehingga menjadi ada. Luar biasa bukan? Adakah adik-adik yang mampu membuat sesuatu tanpa berfirman atau tanpa melakukan bahan-bahan apapun seperti yang kakak buat tadi? Jika kakak tidak mengandalkan Tuhan dengan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kakak nggak bisa membuat seperti ini. Kakak nggak punya imajinasi, nggak punya kreativitas dalam membuat hal yang seperti ini. Makanya kakak membuat contoh untuk adik-adik. Adik-adik di rumah, iya, hal yang luar biasa. Yang mau kakak tanya kepada adik-adik di rumah, siap untuk menjawab apa pertanyaan kakak? Iya, ayo. Dari adik-adik di rumah, adakah adik-adik yang mau menceritakan bagaimana Allah menciptakan isi dunia ini? Iya, pintar. Pasti adik-adik tahu. Karena apa? Karena kita sudah sering mendengarkan firman. Ya, karena sudah sering mendengarkan firman. Iya. Allah menciptakan dunia ini. Dia menciptakan siang dan malam. Lalu dia memisahkan air dari langit. Dan Allah juga menciptakan daratan dan lautan. Dia juga menciptakan matahari dan bulan, benda-benda penerang. Bahkan Allah juga menciptakan ikan-ikan dan juga burung-burung di udara. Dan dia juga tidak lupa menciptakan siapa? Manusia, saya, kamu. Allah mengasihi kita, ya. Bahkan lebih istimewa lagi adik-adik. Apa yang istimewa, Kak? Istimewanya manusia itu Allah ciptakan sesuai, segambar dengan siapa? Allah. Wah, luar biasa ya. Maka dari itu adik-adik, jangan pernah menghina temannya. Jangan pernah mengatai temannya. Jangan pernah menghina temannya. Jangan pernah menfitnah temannya. Karena apa? Karena kita ini ciptaan siapa? Tuhan. Kita segambar, serupa dengan Tuhan. Jadi adik-adik, gak boleh bilang temannya, kamu hitam loh, kamu gemuk loh, gemuk amat ya, dia itu keriting lagi. Gak boleh. Semua yang Tuhan ciptakan di dunia ini sudah sempurna, sudah luar biasa, sudah cocok. Kakak hidungnya pesek. Apakah adik-adik mau bilang, kakak itu pesek ya hidungnya? Ini sudah sempurna bagi Tuhan.
makanya Tuhan berikan. Oh itu ya, si Nani itu ini ya, keriting ya rambutnya. Udah keriting, hitam lagi. Boleh nggak dibilang seperti itu? Nggak boleh. Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada setiap orang. Ya adik-adik. Jadi adik-adik tidak boleh menghina temannya. Karena kita sama dan serupa dengan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Kak, ada lagi loh kak. Apa itu? Ada yang lebih istimewa yang didapatkan oleh manusia. Apa ya? Ada yang tahu adik-adik? Iya benar. Ini apa ini? Akal. Kita diberikan Tuhan akal, pikiran untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang baik dan mana yang buruk. Tuhan kasih kita supaya kita tidak boleh apa? Jahil kepada teman kita. Gak boleh nakal kepada teman kita. Gak boleh berbohong apalagi. Bohong itu dosa. Itu. Gak boleh apa lagi? Gak boleh mencuri. Ketika kamu mengambil sesuatu punya temanmu, kamu harus bertanggung jawab. Karena apa? Karena kita ini sudah diberikan Tuhan akal. Boleh gak mencuri? Gak boleh. Boleh gak kak berbohong? Gak boleh. Yang boleh itu bagaimana? Berbuat baik. Melakukan hal yang terbaik di hadapan Tuhan. Yang berkenan bagi Tuhan. Iya, adik-adik, yang diciptakan itu perempuan apa laki-laki ya? Iya, yang diciptakan oleh Allah ada perempuan, ada laki-laki. Tapi siapa yang Allah ciptakan pertama sekali ya manusia? Iya pintar adik-adik, Adam. Iya Adam. Adam diciptakan Allah dari debu tanah. Karena Allah melihat si Adam tertidur lelap dan sendiri, sehingga dia bagaimana? Allah mengambil tulang rusuk siapa? Adam, dan menciptakan seorang perempuan dan meletakkan di samping Adam ketika Adam tertidur. Siapa itu yang dari tulang rusuk kakak? Itulah perempuan yang Tuhan ciptakan yang bernama Hawa. Hawa. Lalu artinya Adam apa ya? Adam artinya apa ya? Bapa segala yang hidup. Kalau Hawa, ibu dari segala yang hidup. Iya, pintar adik-adik. Iya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dan Allah berjanji kepada mereka, beranak cuculah, penuhilah bumi. Sehingga itulah yang terjadi saat ini. Kita tadinya hanya Adam dan Hawa yang ada di dunia, sekarang sudah bertambah banyak. Ya, dan sudah memenuhi bumi. Iya, tadi juga ada kak yang diberikan oleh Allah. Sepertinya tanggung jawab kepada manusia. Apa itu? Manusia telah diberikan tanggung jawab yang besar untuk menjaga, merawat, melindungi. Melindungi apa? Semua yang Tuhan ciptakan, manusia bertanggung jawab. Maka dari itu adik-adik, kalau ada manusia yang serakah, yang menebang pohon misalnya, yang membakar hutan misalnya, yang tidak bertanggung jawab, apa akibatnya? Akibatnya akan terjadi banjir, akan terjadi longsor, akan terjadi kalau membakar hutan, kita akan menghirup apa? Asap, sehingga kita bisa menjadi batuk. Itu akibatnya.
Namun orang-orang yang tidak bertanggung jawab bagaimana? Mereka hanya memperoleh apa? Hasil buat pribadi sendiri. Itu namanya serakah. Padahal tadi sudah Allah berikan apa? Akal untuk tidak menjadi serakah. Karena kita mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi adik-adik, kalau kamu sudah dikasih Tuhan tanggung jawab, maka kerjakan dengan baik. Contoh, adik-adik nih dikasih tanggung jawab oleh orang tua. Setiap hari kalian, misalnya ada yang sudah cuci piring nih, cuci piring masing-masing. Kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang orang tua beritahukan kepada adik-adik. Atau orang tua mengatakan, setiap pagi kita ibadah ya nak. Kita harus bertanggung jawab, bangun pagi adik-adik. Sehingga bagaimana? Kita bisa sepenuhnya memuji memuliakan Tuhan. Apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, seperti napas kehidupan, kita harus juga bersyukur kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan berdoa, dengan bernyanyi, dengan memuji nama Tuhan. Oke, adik-adik di rumah, mungkin saat ini kakak nggak kasih PR ya. Kemarin ada yang saya kasih PR, tapi hari ini kalau adik-adik mau di rumah belajar dengan kakak, maka kakak akan kasih tugas. Apa tugasnya kak? Tugasnya, coba adik-adik, sudah berapa kali adik-adik pernah menghina ciptaan Tuhan? Baik itu ke hewan, baik itu kepada teman atau kepada orang. Coba ditulis dengan jujur. Yang mau memberikan jawabannya boleh komentar di bawah ini nanti. Oke adik-adik? Iya, karena kita sudah mendengar firman, jadilah pelaku firman. Walaupun engkau masih terlalu kecil, tapi Tuhan mengharapkan kamu adalah pelaku firman yang sangat baik dan sangat istimewa bagi Tuhan. Karena anak-anak itu sangat berharga di mata Tuhan. Oke adik-adik, kita akhiri firman Tuhan dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah menyapa kami, yang memberikan kami Tuhan akal dan pikiran, yang memberikan kami kelebihan, bahwa kami lebih istimewa dari segala ciptaan Tuhan. Tuhan, kami berharap dan bersyukur supaya Tuhan memberikan kami sesuatu yang lebih istimewa lagi, yaitu Tuhan kesehatan, sehingga kami Tuhan mampu untuk menghadapi segala apapun yang terjadi di dunia ini. Kami merindukan Tuhan supaya bisa beribadah di rumah-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kami. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang beribadah saat ini di rumah, sehingga Tuhan mereka tidak melupakan Engkau dalam kehidupannya, dan mereka senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, bahwa Engkau akan memberkati mereka dalam situasi apapun, dalam pergumulan apapun. Kami percaya Tuhan akan memberkati segala pengajar, segala dokter, segala yang berperan dalam kehidupan kami untuk menjauhkan segala penyakit Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa bersyukur memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, ibadah ini kami serahkan dalam mengakhiri juga Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, adik-adik, kita akhiri ibadahnya dengan menyanyikan lagi sebuah lagu yang terakhir. Mungkin adik-adik ada beberapa yang hafal ataupun tidak hafal, tetap kita nyanyikan lagunya ya.
Kau ciptakan terang, ada matahari, bintang dan rembulan. Semuanya ada begitu sempurna dalam sempurna ini. Dengan firman-Mu Tuhan, Kau jadikan semua begitu indah. Sungguh agung karya-Mu, Tuhan. Oke adik-adik, kakak akhiri dengan mengucapkan shalom.